Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Ramdhani dengan NIM C240120069. Pada video kali ini akan menjelaskan terkait sistem informasi sumber daya perairan, yaitu analisis data spasial. Pertama-tama, perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu data spasial. Nah, data spasial ini sendiri merupakan data yang merepresentasikan posisi geografis dari suatu objek di permukaan bumi yang berasal dari peta analog, foto udara, citra satelit, survei lapang, dan juga global positioning system. Nah, dan menurut Dewi et al. Pada 2005, karakteristik utama dari sistem informasi geografis adalah kemampuan untuk menganalisis sistem statistik dan overlay yang disebut analisis spasial. Nah, jadi analisis spasial ini sendiri merupakan kemampuan dari sistem informasi geografis untuk menganalisis sistem statistiknya dan juga overlay. Data spasial ini sendiri memiliki beberapa sumber. Yang pertama ada peta analog. Peta analog ini sendiri merupakan peta yang atau maksud saya peta atau halaman yang menunjukkan bentuk geografis dari suatu permukaan bumi pada media seperti media cetak ataupun kertas. Kemudian ada yang bersumber dari foto udara. Nah, foto udara ini sendiri dapat diambil dari media seperti drone karena dapat menangkap visual ataupun gambar dari permukaan suatu daerah. Dan selanjutnya ada citra satelit. Nah, citra satelit ini sendiri merupakan teknologi yang diterbangkan di luar angkasa untuk menangkap bagian dari permukaan bumi. Kemudian ada survei lapang. Nah, survei lapang ini adalah maksud saya survei hasil lapang itu didapatkan dari proses survei lapang atau turun langsung ke suatu daerah untuk memetakan dan juga mengetahui batasan-batasan suatu daerah terhadap daerah lainnya. Kemudian ada Global Positioning System atau GPS. Nah, GPS ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan secara umum untuk mengetahui posisi dari lokasi-lokasi tertentu di permukaan bumi seperti itu. Selanjutnya ada juga data non-spasial. Nah, data non-spasial ini sendiri disebut juga data atribut. Nah, data atribut ini data yang menggambarkan data spasial. Terdiri dari data kuantitatif yang mendeskripsikan berdasarkan tingkatan atau tipe, dan juga ada data yang bersifat kualitatif. Nah, data kualitatif ini berdasarkan tipe atau klasifikasi. Seperti itu. Sedangkan untuk data atribut ini, dia memiliki sumber dari seperti data tabular. Nah, data tabular ini adalah data tabel yang mengandung informasi penduduk, ekonomi, dan sebagainya dalam bentuk angka, teks, maupun tabel seperti itu. Kemudian, eh, data analisis data spasial memiliki beberapa metode. Pertama, ada metode yang namanya interpolasi, yaitu fungsi matematika dalam menduga nilai terhadap lokasi-lokasi yang tidak memiliki data. Jadi, metode ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai nilai pada suatu titik berdasarkan nilai-nilai dari titik sekitarnya sebagai sampel. Nah, selanjutnya ada juga metode masking. Metode masking ini dilakukan dengan cara memisahkan antara objek citra dengan backgroundnya. Tujuan dari masking ini supaya eh, memperjelas peta dengan melakukan anotasi dan juga simbologi supaya lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya ada metode reclassify. Nah, metode reclassify ini sendiri adalah metode untuk mengklasifikasi suatu daerah, suatu geospasial pada suatu daerah menjadi klasifikasi lainnya seperti ini. Contohnya ada kawasan industri, pemukiman, dan juga ada kawasan yang hijau. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua, seperti itu. Kemudian ada metode vectorize. Metode vectorize ini sendiri merupakan pengubahan data geospasial yang dari raster menjadi vektor. Tujuannya agar peta geospasial tersebut lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya ada metode overlay.
Nah, metode overlay ini sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, union, yaitu metode overlay yang memperlihatkan hasil akhir berupa ke semua potongan dari input. Nah, seperti ini. Jadi, ketika ada daerah baru, maka hasilnya pun secara keseluruhan seperti ini. Dan juga ada metode intersect. Nah, metode intersect ini sendiri merupakan metode overlay yang hanya menunjukkan bagian yang menjadi potongan dari daerah tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, berikut adalah penerapan dari aplikasi analisis data spasial itu sendiri. Nah, analisis data spasial ini secara umum kita lakukan dengan menggunakan program aplikasi QGIS ataupun GIS, Global Information System. Nah, pertama di sini sebelah kiri ini merupakan pembuatan data vektor. Pembuatan data vektor ini sendiri bertujuan untuk memperlihatkan dari daerah-daerah yang menjadi data penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terbagi menjadi 5 dan ada batas-batasannya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah pembuatan data raster dari daerah Teluk Jakarta. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai analisis data spasial. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Di sini ada 6 sumber. Sekian penjelasan mengenai analisis data spasial dari saya Zaki Ramdhani. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.